pagi tersenyum ramah, menyapa guru penuh cahaya. Kandidat GTK 2025 terus melangkah, membawa inspirasi bagi dunia nyata dan maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustri Anita, guru SMP Negeri 40 Pekanbaru. Saya adalah salah seorang kandidat apresiasi GTK 2025. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan co-kurikuler lintas mata pelajaran dengan tema Zoo Class Learning, Caring, and Breathing Together. Sebagai pendidik di era kurikulum nasional, guru tidak hanya dituntut untuk merancang pembelajaran yang menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang terintegrasi pada dimensi profil lulusan. Sehingga pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan dengan pengalaman belajar di lingkungan sekitar. Dan hal itu dapat diintegrasikan melalui kegiatan co-kurikuler berbagai disiplin ilmu. Proyek baik ini lahir dari semangat dedikasi penulis dan rekan-rekan yang menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Oleh karena itu, tahun ini melalui kegiatan co-kurikuler, sekolah melaksanakan pembelajaran lintas mata pelajaran, antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA, PJOK, Informatika, Pendidikan Pancasila, dan Seni Budaya. Berdasarkan identifikasi kebutuhan belajar siswa dan refleksi bersama oleh tim guru, ditemukan bahwa pemahaman konsep siswa terhadap materi yang dipelajari masih kurang. Dari temuan tersebut, menjadi sebuah gagasan bahwa pembelajaran di luar kelas menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dikarenakan ini adalah hal yang baru, tentu saja berbagai tantangan muncul. Tantangan pertama, ketika penulis mengalami kesulitan mencari referensi modul maupun contoh kegiatan yang relevan, dikarenakan belum banyak sekolah yang melaksanakan co-kurikuler lintas mapel seperti ini. Tantangan kedua adalah koordinasi dan kolaborasi antar guru mata pelajaran. Masing-masing guru memiliki jadwal, karakteristik capaian pembelajaran, dan gaya mengajar yang berbeda. Tantangan ketiga adalah perizinan dan keamanan kegiatan di luar sekolah. Tantangan keempat adalah penyesuaian perangkat pembelajaran lintas mata pelajaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis bersama tim guru lintas mapel melakukan berbagai langkah strategis atau aksi. Yang pertama, penulis dan tim fasilitator menyusun RPP menggunakan Google Doc, mulai dengan menentukan tujuan pembelajaran, alur kegiatan, serta asesmen untuk setiap mata pelajaran. Saya dan tim co-kurikuler menjalin kemitraan dengan Kebun Binatang Kasangkulim, salah satu lembaga konservasi satwa yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Riau. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Sebelum keberangkatan, siswa mengikuti sesi pembekalan di sekolah. 3. Where are you going? 3. Sesampainya di Kasangkulim, siswa-siswi mendapat penjelasan tentang aturan kegiatan, cara melakukan observasi, dan pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan selama kunjungan. Selanjutnya, kegiatan dimulai dengan senam pagi sebagai bentuk pemanasan dan pembiasaan hidup sehat. Siswa berkelompok melaksanakan kegiatan sesuai perannya yang tercantum di Project Plan. Kegiatan ini mencakup dua aspek utama, yaitu observasi dan wawancara. Melalui observasi, siswa belajar memperhatikan secara detail dan mencatat data secara sistematis. Dan melalui wawancara, mereka belajar berkomunikasi, menggali informasi, serta menghargai gagasan orang lain. Sehingga kedua kegiatan ini menjadi jembatan bagi siswa untuk menghubungkan teori yang mereka pelajari di kelas dengan realitas yang ada di dunia nyata.
Siswa terlihat sangat antusias dan penuh semangat, dan pembelajaran terlihat menjadi menyenangkan dan bermakna. Tahap yang ketiga adalah tindak lanjut di sekolah. Siswa mengolah hasil observasi dan wawancara mereka menjadi berbagai karya lintas mapel, seperti report teks, laporan IPA, vlog digital, video podcast, laporan PPKN, serta gerak tari bertema satwa. Siswa diberikan waktu pengerjaan selama 1 minggu, dan seluruh hasil karya dibagikan ke sosial media dan dipresentasikan di depan seluruh siswa. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi sekaligus pembelajaran reflektif bagi seluruh warga sekolah. Melalui kegiatan kokurikuler ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan lintas disiplin ilmu bukan hanya soal memberikan penguatan konsep materi, tetapi juga integrasi nilai dan karakter. Hasil belajar dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih aktif, komunikatif, dan percaya diri. Mereka berkesadaran bahwa pelajaran di sekolah ternyata sangat dekat dengan kehidupan mereka. Mereka juga menunjukkan sikap menghargai alam dan memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, kolaborasi lintas mapel dapat meningkatkan kolaborasi antar guru, di mana guru dapat saling belajar, berbagi ide, dan menemukan cara baru untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Manfaat pembelajaran kokurikuler lintas mapel bagi siswa adalah yang pertama, memperkaya pemahaman materi pelajaran secara nyata. Yang kedua, mengembangkan karakter dan keterampilan sosial, serta meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan kepemimpinan. Terima kasih. Menurut saya pembelajaran kokurikuler di Kasangkulimzo kemarin, anak-anak bisa langsung mendapatkan pembelajaran seperti mengamati binatang-binatang yang ada di Kasangkulimzo. Kemudian anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan pemandu yang ada di Kasangkulimzo. Jadi apa yang ingin mereka tanyakan tentang pembelajaran yang ada, jadi mereka bisa langsung bertanya ke para pemandu yang ada di Baik, menurut saya kurikuler kunjungan ke Kasangkulimzo itu sangat berkesan bagi saya yang pertama kali ke kebun binatang, karena dari situ saya belajar bahwa bagaimana cara merawat hewan, dan saya juga mengetahui hewan apa saja yang terancam punah di Indonesia ini, dan banyak hal baru yang saya temukan di Kasangkulimzo itu. Manfaat saya mengikuti kurikuler perkunjungan ke kebun binatang Kasangkuling adalah saya bisa mengenal hewan secara lebih dekat, lebih detail, dan bisa mempelajarinya lebih dalam. Dan juga saya bisa mengetahui bagaimana cara merawat hewan tersebut dan melindunginya dari kepunahan, dan makanan apa saja yang dia makan setiap hari. Kegiatan kokurikuler lintas mapel telah menjadi model pembelajaran inspiratif di SMP Negeri 40 Pekanbaru. Guru-guru lain mulai menerapkan pendekatan yang sama, yaitu memanfaatkan kegiatan kokurikuler sebagai sarana penguatan dan pendalaman materi dan pembentukan karakter siswa. Kegiatan ini adalah wujud nyata dari guru yang berdedikasi. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi menanamkan nilai dan pengalaman hidup. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat dilakukan dari hal sederhana dengan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata.